Kisah di balik lagu, Ku Heran Allah Mau Memberi, Kidung Jemaat 387. Daniel Webster Whittle berusia 21 tahun dan mempunyai hari depan yang cerah ketika mulai meniti karirnya sebagai akuntan di Chicago. Akan tetapi, perang saudara pecah di Amerika antara negara-negara bagian Union melawan Konfederasi pada tahun 1861 hingga 1865. Whittle menjadi bagian relawan dan pergi ke medan perang. Dalam suatu pertempuran ia cedera berat sehingga kehilangan lengan kanannya dan menjadi tawanan perang. Dalam kesakitannya dan kesepiannya sebagai pasien berat di tawanan musuh, Whittle mencari pegangan untuk jalan hidupnya. Ia tidak habis mengerti mengapa ia harus menderita dan mengapa hari depannya tiba-tiba menjadi suram. Di lain pihak, ia tidak habis mengerti mengapa ia bisa luput dari maut, padahal banyak temannya tewas dengan tubuh yang hancur terkena ledakan. Hidup ini penuh dengan tanda tanya yang besar. Dalam pergumulan hidupnya, Whittle membaca Alkitab saku yang dibekali oleh ibunya. Akan tetapi, makin mendalami Alkitab, makin ia tidak tahu apa jawab untuk tanda tanya itu. Namun, ia justru makin tahu siapa yang ia percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam rangka pertukaran tawanan perang, Whittle dibebaskan dan setelah kesehatannya pulih, ia kembali bergabung ke pasukannya, meskipun ia tidak berlengan kanan. Perang usai, ia pulang ke Chicago dan meneruskan karirnya di sebuah perusahaan besar. Sementara itu, apa yang pernah digumulinya sebagai tawanan perang tetap membayangi dia. Apalagi ternyata perang itu menelan 620.000 nyawa dan mencederai lebih dari 1 juta orang. Setelah 8 tahun di perusahaan itu, Whittle berganti karir dan mulai menjadi seorang pekabar Injil. Minatnya terhadap musik gereja sejak masa kecil kini hidup kembali, dan untuk itu ia bekerja sama dengan temannya yang berbakat musik, yaitu Philip Bliss. Kerjasama itu berlangsung 3 tahun dan tiba-tiba Bliss tewas dalam kecelakaan kereta api. Mendengar itu, Whittle langsung pergi ke tempat kejadian, di mana gerbong-gerbong terlihat hangus terbakar. Tubuh Bliss dan istrinya tidak bisa dikenali lagi. Lagi-lagi, Whittle bingung dengan tanda tanya besar yang digumulinya. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Padahal Bliss orang yang begitu baik dan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Mengapa Bliss harus meninggal dalam usia yang begitu muda? Lalu, di lokasi kecelakaan kereta api itu, Whittle berkenalan dengan seorang yang juga meratapi kematian Bliss, yaitu James McClernand.
Ternyata kenalan barunya itu adalah seorang guru seni dan pemimpin paduan suara yang giat di bidang pekabaran Injil. Perkenalan Whittle dan Granahan kemudian membuahkan banyak hal yang baik. Selama bertahun-tahun mereka bekerja sama dalam bidang musik gereja. Whittle mengarang banyak syair dengan nama samaran El Nathan, artinya Allah memberi. Lalu McGranahan menyusun lagunya. Salah satu buah kerjasama itu mengungkapkan pergumulan iman Whittle yang muncul sejak ia menjadi pasien amputasi di rumah tawanan musuh. Hidup adalah tanda tanya. Mengapa ada derita? Mengapa ada cinta? Mengapa Allah mau mengampuni kita? Mengapa Allah mau berdamai dan menerima kita sebagaimana adanya? Kita tidak habis mengerti, kita tidak habis tahu. Yang bisa kita tahu adalah kepada siapa kita percaya dan mempercayakan diri. Whittle mendapat pegangan itu dari ayat yang berbunyi, "Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." 2 Timotius 1 ayat 12. Kuheran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Syair asli dari lagu ini. I know not why God's wondrous grace to me He had made known, nor why, unworthy, Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day.